Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Sekarang Kak Yano Bintang punya tamu. Tamunya adalah dosen matematika, ketua program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya. Siapa dia? Dia adalah Pak Sofan atau Mas Sofan atau Kak Sofan. Kita akan berbincang-bincang tentang bahwa belajar matematika itu gampang. Selama ini matematika itu hantu, matematika itu menakutkan, matematika itu menjengkelkan, dan matematika sampai saya suara ngomongnya kacau karena memang matematika dianggap kacau oleh para murid. Apakah benar seperti itu? Yuk kita tanya. Mas Sofan, selamat datang di Kak Yano. Selamat datang Kak Yano. Luar biasa. Hari ini nggak sibuk? Hari ini nggak sibuk. Iya, jelas nggak sibuk karena di Kak Yano Bintang. Iya. Gimana tentang matematika ini? Betul nggak matematika itu hantu, menakutkan, ribet, Itu enggak betul nggak? Itu enggak betul Kak ya. Mengapa nggak betul? Karena itu mitos. Mitos itu. ya? Iya, Jadi hanya itu mitos. Matematika hantu itu mitos. Nggak bener. Matematika menakutkan nggak bener. Itu hanya mitos. Anggapan saja. Betul? Betul. Mengapa kok mitos? Karena matematika itu sudah diajarkan sejak dini. Sudah diajarkan sejak dini. Iya. Jadi sejak kecil anak-anak sebenarnya mengenal matematika. Iya, benar. Contohnya apa itu? Ya, contohnya mulai dari anak-anak itu mulai bermain dakon, bermain ular tangga, itu sudah diajarkan matematika di situ. Jadi dia ngitung satu, dua, ya. Lempar dadu muncul angka berapa? Angka 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Itu kan sudah mengenal angka, belajar matematika. Dia ngambil piring satu, ngambil tahu satu, itu sudah matematika itu. Iya. Kamu punya adik berapa? Iya. 2 gitu, sudah belajar matematika. Sudah belajar matematika. Sebenarnya kan enak, alamiah kan matematika. Tapi mengapa ketika dia sekolah kok menganggap matematika itu susah? Ya mungkin karena bisa dari gurunya, bisa dari karena mitos tadi dibesar-besarkan seperti itu. Gitu ya. Iya. Ada nggak cara supaya menghilangkan mitos itu? Ya dengan cara mengenalkan realistis tadi. Jadi kita mengenalkan dari kehidupan nyata anak, kemudian kita bawa ke dalam pembelajaran, kemudian setelah mereka mengenal itu baru kita nanti arahkan ke konsep matematika itu seperti apa. Jadi settingnya, suasana anak dibawa ke kelas. Iya, seperti itu. Secara alamiah supaya dia mudah belajar matematika. Iya, seperti itu. Ada nggak strategi lain, Pak, untuk belajar matematika? Strategi lain bisa menggunakan media seperti itu. Jadi kita bawa bisa media berupa 3 dimensi, bisa berupa yang video, atau pakai yang online bisa berupa YouTube, bisa seperti itu. Jadi kita tampilkan itu media itu, setelah itu mereka suruh ngamati baru belajar seperti itu. Ya, tapi dengan rumus gimana? Rata-rata guru matematika itu kan tamengnya itu rumus, membuat anak takut dengan rumus itu. Karena kan harus hafal, harus bisa menjalankan, dan harus benar prosesnya. Gimana itu? Kalau ingin menjelaskan rumus berarti kita harus belajar konsep. Nah, untuk mengenalkan konsep kita harus belajar dari media. Misalkan kita mau menjelaskan volume yang ada dalam gelas ini, seperti apa? Ya kita isi pasir atau kita isi air, kemudian kita takar. Nah, berapa air itu nanti, berapa mili air yang masuk di dalam sini. Nah, jadi sebenarnya gampang ya? Seperti gampang. Tapi mengapa kok memunculkan rumus dulu, bahwa rumus balok itu harus volume kali ini, lalu dia mengerjakan berdasarkan rumus itu? Kan sebenarnya nggak harus dari situ kan? Sebenarnya enggak. Kalau menggunakan rumus volume balok tadi ya kita bikin balok yang kerangka balok, kemudian kita isi kubus satuan. Nah, ada berapa kubus satuan yang di situ yang masuk dalam situ. Baru kita hitung. Kalau jumlahnya ada 50 berarti volumenya itu 50, seperti itu. Baru dia menciptakan rumus. Baru ketemu rumusnya. Kenapa muncul 50? Baru kita hitung. Mungkin tingginya berapa
balok yang disusun, lebarnya ada berapa, seperti berarti itu. selama ini kesalahan guru kalau ngajar selalu rumus dulu. Iya, Seharusnya induktif ya, Iya, harusnya praktek gitu. dulu baru anak menemukan menemukan rumus itu tadi. rumus. Itu. Nah, yang kedua, banyak guru matematika itu ditakuti oleh siswa supaya nggak takut itu gimana? Ya, kalau sebagai guru berarti guru harus menyenangkan dulu. Kita sebagai guru harus menyenangkan. Nah, kalau guru sudah menyenangkan, otomatis siswa itu akan senang. Kalau siswa senang, otomatis pembelajaran akan enak. Ngajarnya enak, siswa mudah menerima seperti itu. Jadi kata kuncinya senang dulu ya. Iya. Caranya lewat apa itu kira-kira? Mungkin ya dari yang biasanya 1 hari itu ngajarnya hanya marah-marah, ya kita kurangi marah-marahnya. Kita ajak bermain atau diajak ice breaking seperti itu di kelas. Nah, untuk menghilangkan suasana-suasana yang mencekam itu seperti itu. Kan siswa itu takut dengan nilai, Mas. Kalau matematika itu susah untuk nilai 80 begitu. Rata-rata 60, 50, bahkan ada yang 30. Bisa nggak nilai itu menjadi motivasi bagi anak-anak untuk belajar matematika? Bisa, kalau motivasi terkait nilai itu bisa. Jadi semisal kalau anak kita kasih pertanyaan, kemudian dia bisa menjawab, kita kasih reward, oh nilainya sekian. Nah, ini untuk menambah nanti untuk di akhir pembelajaran nanti ini bisa ditambahkan nilai ini. Nah, dengan cara reward seperti itu. Nah, jadi guru satu harus realitas. Realitas ya. Betul. Berangkat dari proses dulu. dulu, baru penyimpulan. Ya. Yang kedua, yang ketiga senang, Ya, menyenangkan. harus menyenangkan. Yang keempat ada nggak kira-kira? Yang keempat, selain menyenangkan, kemungkinan ini guru harus banyak mampu berinovasi seperti itu. Jadi setiap hari itu kan atau setiap semester itu kan yang dihadapi kan siswa kan bermacam-macam. Betul. Nah, guru harus punya Inovasi. banyak inovasi seperti itu. Inovasi itu supaya tidak menjemukan, Iya, tidak menjemukan. tidak membosankan, Iya. harus ada hal yang baru Yang ya. baru ya. Supaya tidak ditebak murid. Iya, betul. Oh itu guru rumus datang, guru Iya. rumus datang. Jadi ngajarnya itu tidak yang diajarkan di kelas A nanti besok dipakai di kelas B. Di tahun yang berbeda seperti itu. Biar tidak seperti itu. Jadi harus banyak inovasi. Inovasi dari pembelajarannya. guru. Luar biasa. Nah, selanjutnya ke orang tua ini. Orang Iya. tua kalau dampingi anak belajar matematika itu nyerah atau marah-marah. Gimana? Ada nggak resep orang tua untuk dampingi anak ketika belajar matematika sendiri di rumah? Ya. Yang pertama kuncinya adalah sabar. Sabar ya? Iya, harus sabar. Soalnya kalau anak diajar orang tua, emang anaknya itu ngeles terus, jadi alasan terus gitu seperti Banyak itu. alasan. Iya, banyak alasan. Tapi jadi- kalau diajar oleh gurunya itu enggak. Nah, Nah, jadi kita harus sabar seperti itu yang sabar yang Iya, pertama. yang Terus kita harus mengikuti kemauan anak dulu. kemauan Seperti itu. anak ya. Iya. Kita ikuti kemauan anak, setelah anaknya terjadi interaksi dengan orang tua tadi sudah klop, nah baru kita ajak ke pembimbingan terkait materi yang diajarkan tadi. Kalau orang tua tidak bisa, aduh nak, saya nggak bisa, nak pak, bapak dulu sekolahnya gimana, kok nggak bisa? Gimana kalau Iya. orang tua nggak bisa? Kalau nggak bisa ya berarti jangan pasrah kan gitu ya. Kita Ya. harus terus mencoba gitu. Yang penting jangan overacting Iya, ya, yang pura-pura penting. bisa tapi Iya. ternyata nggak bisa. Kalau Iya. nggak bisa katakan tidak Tidak bisa. bisa. Seperti itu. Ada nggak cara untuk menyelamatkan biar orang tua bisa? Mungkin menghubungi orang tua bisa nggak? Oh, menghubungi guru di, Bu, saya sedang dampingi anak Iya. saya. Gimana itu, Bu? Ya, bisa itu seperti itu. Jadi komunikasi antara orang tua dengan guru itu sangat diperlukan karena itu nanti untuk anak tadi agar paham dan sejalan. Oh, anak ini seperti ini, berarti nanti gurunya juga harus tahu kriteria anak seperti ini harus gimana kan gitu. Jadi guru harus ada interaksi dengan orang tua itu. Ada nggak sekarang ini buku panduan orang tua ketika mendampingi matematika? Untuk saat ini saya belum menemukan Belum itu. menemukannya, Iya, seharusnya belum ada ya. Seharusnya cara ada. mendampingi buku. Kan buku itu ada buku siswa Iya. dan ada buku guru. Ada buku guru itu kan cara menerapkan buku siswa ini. Iya. Seharusnya ada buku orang tua. Orang tua. Luar biasa. Itu Iya. mungkin Universitas Muhammadiyah Surabaya bisa mengawali itu untuk buku Iya. orang tua itu. Ya untuk kedepannya mungkin bisa dilaksanakan untuk itu. Bisa dilaksanakan. Iya. Dan
matematika ini seberapa penting sih sebenarnya bagi kehidupan? Sebenarnya sangat penting karena Sangat matematika penting, ya? ini kita dalam kehidupan sehari-hari kita pasti matematika itu terjadi, mulai transaksi pembelian, transaksi penjualan itu terjadi proses matematika di situ. Jadi penting ya. Iya, sangat penting. Kalau dalam dunia penalaran itu kan ada dua, lewat bahasa dan lewat angka. Iya. Sehingga mengapa semua negara selalu mewajibkan matematika dan bahasa, itu selalu dua itu. Tambah satu IPA itu tambahan, IPA IPS itu tambahan. Iya. Atau itu gara-gara itu ya? Ya mungkin seperti itu juga bisa. Karena itu kan diwajibkan. Nah, kalau diwajibkan akhirnya guru terpaksa kan itu. Kalau guru terpaksa otomatis guru akan ini terpacunya padanya itu saja, gimana cara meningkatkan nilai-nilai prestasi siswa seperti itu. Nah. Tapi bukan bagaimana cara mengajar yang sebenarnya. Jadi itu yang penting yang, bagaimana cara mengajarnya iya, itu ya. bagaimana cara mengajar itu yang penting. Terus bagi murid ini ada nggak tips khusus untuk memecahkan rumus? Apa yang harus dikerjakan lebih dulu? Yang dikerjakan lebih dulu adalah dengan cara mau mencoba tadi, mau mencoba, terus mau berdiskusi dengan teman, terus mau bertanya dengan guru yang terakhir. Jadi mencoba, diskusi dengan teman, Iya. bertanya pada guru. Pada guru. Mencoba itu berarti belajar matematika tidak boleh takut. Iya, tidak boleh takut. Salah nggak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Yang penting berani mencoba Yang rumus. penting berani mencoba dulu. Oke, Seperti karena itu. kan salah jawaban belum tentu dia gagal menerapkan rumus kan? Iya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Iya. Yang kedua diskusi dengan Diskusi temannya. dengan teman. Yang ketiga baru tanya Tanya ke guru nanti. Luar biasa resep belajar matematika. Dan yang penting matematika bukan hantu ya. Iya, bukan nanti. Mitos itu itu ya. hanya mitos itu saja. Iya. Aduh. Baik, itu luar biasa bincang-bincang. Semoga matematika anak-anak Indonesia hebat-hebat, Iya. Mas. Gitu ya. Iya. Kita berdoa Ya, seperti itu. terima kasih. Terima kasih. Sampai di sini bincang-bincang kita tentang belajar matematika ternyata mudah. Matematika bukan mitos dan cara belajarnya cukup memindahkan dari kegiatan alamiah ke kelas. Kemudian guru harus senang, guru harus inovasi, dan orang tua harus sabar, serta kalau ngerjakan rumus coba dulu. Yang kedua, tanyakan ke temannya. Yang ketiga, tanyakan ke gurunya. Mudah kan? Berarti tidak menakutkan matematika itu. Oke, sampai di sini. Salam Kak Yanto Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.